Setiap kali berita memberitakan bahwa Hizbollah kembali melepaskan serangan ke Israel, hati kita seharusnya tidak hanya melihat politik, tidak hanya melihat militer, tetapi merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang mengguncang roh kita. Sebab apa yang terjadi hari ini bukan sekadar perang. Ini adalah jeritan nubuatan yang sedang digenapi. Hizbollah berdiri dengan ideologi yang menyesatkan. Ideologi yang menjadikan kebencian terhadap Israel bukan sekadar pilihan, tetapi misi hidup. Mereka tidak malu menyatakan tujuan mereka, hapuskan Israel dari muka bumi. Itulah kata-kata mereka, itulah isi pidato mereka, itulah nyanyian peperangan mereka. Dan setiap kali roket mereka meluncur ke langit Israel, ada gema rohani yang bergema di balik semua itu. Kegelapan sedang bergerak dengan berani, kegelapan sedang menantang terang, kegelapan sedang memperlihatkan taringnya. Tetapi di tengah semua itu, hati kita harus terbakar oleh satu kesadaran suci. Firman Tuhan tidak dapat dibungkam. Janji Tuhan tidak dapat digeser, dan umat pilihan Tuhan tidak dapat dimusnahkan. Namun dengarlah, apa yang terjadi di Israel bukan hanya tentang Israel. Itu tentang gereja, itu tentang Anda, itu tentang saya. Itu tentang apakah kita masih peka mendengar suara Tuhan ketika dunia mulai bergemuruh. Hizbollah menembakkan rudal, dan Tuhan menembakkan peringatan ke hati kita. Hizbollah menggempur Israel, dan Tuhan menggempur kelalaian gereja. Hizbollah bangkit dengan kebencian, dan Tuhan memanggil gereja untuk bangkit dengan api. Hizbollah menembakkan rudal, dan Tuhan menembakkan peringatan ke hati kita. Hizbollah menggempur Israel, dan Tuhan menggempur kelalaian gereja. Hizbollah bangkit dengan kebencian, dan Tuhan memanggil gereja untuk bangkit dengan api. Ini adalah masa di mana Allah sedang mengguncang segalanya. Ketika dunia mulai bergerak menuju nubuatan, Tuhan sedang bertanya, apakah umatku masih sadar? Apakah umatku masih berjaga? Apakah umatku masih merindukan hadiratku? Sebab banyak gereja sudah tertidur, banyak orang percaya sudah kehilangan nyala. Berdua saja dengan gadget lebih penting daripada berdua dengan Tuhan. Kita tahu semua berita, tetapi tidak tahu suara Tuhan. Kita membaca analisa politik, tetapi tidak membaca zaman. Kita tahu siapa yang menyerang Israel, tetapi tidak tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada gereja. Sementara itu Hizbollah tidak pernah tidur, kegelapan tidak pernah istirahat, musuh tidak pernah berhenti, dan Tuhan sedang bertanya, mengapa gereja yang memiliki terang justru berjalan dengan langkah yang paling lambat? Ketika Hizbollah menembakkan rudal, dunia bergetar. Tetapi orang percaya seharusnya gemetar, bukan oleh roket, tetapi oleh kesadaran bahwa firman Tuhan benar-benar sedang bergerak di depan mata. Mazmur 83 berbicara tentang bangsa yang berkata, musnahkan Israel, hapus nama mereka selamanya. Dan hari ini kita mendengar kata-kata itu keluar dari mulut orang yang memegang senjata, memegang rudal, memegang kekuasaan politik. Firman itu hidup, firman itu bergerak, firman itu sedang berdiri di tengah sejarah. Dan di tengah semua itu, hati kita seharusnya terbakar oleh kasih yang sama yang Tuhan miliki untuk Israel. Bukan kasih yang pasif, bukan kasih yang dingin, tetapi kasih yang penuh api. Api untuk bersyafaat, api untuk berjaga, api untuk hidup benar, api untuk tidak lagi main-main dengan waktu. Sebab dunia sedang bergerak cepat, terlalu cepat. Dan ketika dunia berlari, gereja tidak boleh berjalan lambat. Ketika kegelapan maju, gereja tidak boleh mundur. Ketika musuh berteriak, gereja harus berseru lebih keras kepada Tuhan. Hari ini, Tuhan sedang membuka mata rohani kita bahwa serangan Hizbollah bukan hanya tanda bahaya bagi Israel, tetapi tanda bahwa waktu-waktu Tuhan semakin dekat. Inilah waktunya kita menangis di hadapan Tuhan. Inilah waktunya kita membiarkan hati kita dibakar ulang oleh Roh Kudus. Inilah waktunya gereja berhenti hidup biasa-biasa saja. Inilah waktunya kita kembali ke firman dengan air mata. Inilah waktunya kita kembali mencintai hadirat Tuhan lebih daripada kenyamanan dunia. Hizbollah boleh menambah serangan, tetapi gereja harus menambah doa.
Kegelapan boleh menggertak, tetapi anak-anak terang harus bersinar lebih terang. Dunia boleh goyah, tetapi kita harus berdiri di atas janji yang tidak bisa digoncangkan. Sebab apa yang terjadi hari ini bukan akhir. Ini adalah panggilan Tuhan. Panggilan yang keras, panggilan yang membakar, panggilan bagi umat yang mau bangun, panggilan bagi umat yang mau dipakai, panggilan bagi umat yang masih haus akan Tuhan. Dan bagi mereka yang masih peka, mereka tahu ini bukan sekedar berita. Ini adalah suara surga yang berkata, "Bangunlah umatku, sebab aku sedang datang lebih cepat daripada yang engkau pikir." Dan inilah akhirnya, ketika kita menelusuri perjalanan panjang dua anak Abraham, kita tidak hanya melihat sejarah, kita melihat pertempuran dua garis rohani yang masih menggema sampai hari ini. Ismail tidak dimusnahkan, ia diselamatkan, ia dijadikan bangsa besar, bukan karena ia anak perjanjian, tetapi karena Allah setia pada kasih-Nya, setia pada Hagar, setia pada Abraham, dan setia pada setiap janji yang keluar dari mulutnya. Namun besar bukan berarti benar, diberkati bukan berarti berada dalam jalan keselamatan, dan berkembang bukan berarti berjalan menuju Mesias. Garis Ismail terus ada, bahkan mendominasi sebagian dunia, bukan karena Allah lemah, tetapi karena Allah sedang menjalankan rencana yang jauh lebih luas daripada apa yang mata manusia bisa lihat. Di balik semua konflik, di balik semua perbedaan iman, di balik semua benturan sejarah, ada satu tujuan akhir yang tetap berdiri, bahwa pada akhirnya setiap bangsa, setiap lidah, setiap keturunan, termasuk keturunan Ismail, dipanggil untuk datang kepada Kristus. Itulah mengapa Tuhan tidak menghapus garis itu. Karena kasih-Nya belum selesai bekerja. Karena rencananya belum mencapai puncaknya. Karena sejarah belum menutup halaman terakhirnya. Pertanyaan ini belum selesai. Dan perjalanan kita dalam memahami rencana Allah baru saja dimulai. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap waspada, tetap berpegang pada firman, dan biarkan Roh Kudus membuka lebih banyak lagi tentang apa yang sebenarnya sedang Allah kerjakan melalui sejarah dua anak Abraham ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan,
Untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan, Tuhan jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu, dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman. Sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.